Yo, what's up time out gang? Hari ini kita gagal guys untuk ternak views time out. Lakers hari ini kena dikerjain sama Dennis Jenkins dan patah sudah 9 game winning streaknya Lakers setelah hari ini mereka kalah dari Detroit Pistons 113-110. Wow, ini kemenangan ke-52 loh season ini untuk Detroit Pistons. Terakhir kalau nggak salah mereka menang 52 kali itu tahun 2008. Seingat gue nggak tahu sih itu bener apa enggak, kan bisa nanti fact check aja. Tapi yang pasti kita harus kasih JB Bickerstaff dan juga coaching staff dari Detroit Pistons their flowers untuk bisa membangkitkan lagi that Detroit basketball. Kali ini juga mereka on the roll ya, lagi menang 7 dari 8 game terakhirnya mereka. Asem. Tadi gue pada mikir ya, Lakers bisa melanjutkan tren kemenangannya mereka. Apalagi kita tahu juga Luka akhirnya bisa main di game kali ini setelah NBA beneran mencabut technical ke-16-nya. And of course juga Kate tidak bermain di game kali ini karena sedang cedera, mengalami collapse lungs juga. Malah si Dennis Jenkins puts up Kate Cunningham numbers today. Dia juga tadi nembak terakhir untuk bisa memberikan lead kepada Detroit Pistons. Jenkins langsung career high guys. Lawan Lakers 30 poin termasuk 6 poin di 34 detik terakhir, dimana di 34 detik terakhir itu dia juga went 4 for 4 di free throw-nya dia. Dan nih Dennis Jenkins pakai jersey nomor 24 lawan Lakers. Jujur terakhir tembakan fadeaway-nya mirip-mirip sih sama Kobe sih sejujurnya ya. Ya itu tadi juga dia nembaknya di depannya Austin Reeves. Good defense but just better offense from Dennis Jenkins tadi menurut gue. Jenkins kayak juga nafsu banget ya, pengen bales AR-15 karena in the previous possession AR-15 itu sempet kayak floater gitu sih di depannya si Dennis Jenkins. Tapi gue juga bingung sama JJ Redick ya, kenapa dia naruh Austin Reeves untuk jaga Dennis Jenkins, padahal almost the whole game you could see bahwa si Austin Reeves jadi cook habis-habisan sama si Dennis Jenkins. Dan kalian tahu lah defense-nya AR-15 seperti apa lah, kita nggak usah bahas lah ya. Tapi tumben sih si JJ Redick agak ngeblank menurut gue tadi di possession tersebut, karena gue merasa harusnya mereka bisa taruh Vando sih. Karena mungkin di hari ini karena kita berasa banget ya absennya. Kita, bukan tim gue Lakers. Tapi berasa banget gitu Lakers hari ini nggak ada Marcus Smart ya. Marcus Smart itu mengalami cedera pinggang setelah ketabrak sama Goga Bitadze. Lalu juga si Rui Hachimura ada masalah dengan betisnya. Jadi menurut gue the best defender untuk Lakers di game tadi itu harusnya adalah Vando gitu loh. Jadi gue agak kaget kenapa dia nggak coba taruh si Vando di beberapa position terakhir untuk jaga Dennis Jenkins. Dia malah lebih suka Jack LaRavia ya, si JJ. I don't know, but that's how I saw it sih menurut gue. Tapi tadi kalau misalkan ada Marcus Smart, itu kayak bisa lebih dinetralisir lah ya si Dennis Jenkins. Tapi big credit lah Dennis Jenkins bisa menggantikan perannya Kate Cunningham sih hari ini. And of course juga kita harus kasih kredit kepada Jalen Duren yang played great defense, almost perfect defense menurut gue on Luka Doncic on the last possession. Dia nggak kasih ruang sama sekali sih untuk Luka Doncic bisa get a room ataupun juga a space untuk nembak 3 point. Footworknya si Jalen Duren sih pas jaga Luka Doncic, dia juga nggak ke pancing untuk lompat sih. So that was a perfect defense untuk si Jalen Duren. Of course dia juga mainnya solid ya. The whole game dia juga double-double, 20 points dan juga 11 rebound. Yang paling impresif menurut gue adalah dia 10 dari 10 guys free throw-nya. Jarang-jarang banget big man dapat free throw sebanyak itu dan juga bisa perfect sih. Jadi ini nunjukin sih bahwa ya Jalen Duren boleh gue bilang sekarang ini one of the top center sih in the NBA. Dan buat center tim USA sih next Olympics pasti akan dipanggil lah tuh si Jalen Duren ya. Lain selain itu mungkin boleh bilang juga Tobias Harris solid game juga dengan 14 poin, 7 rebound dan juga 5 assist. Tapi salah satu kuncinya Detroit bisa mengalahkan Lakers hari ini adalah mereka bisa menahan Lakers hanya 28% aja nembaknya dari 3 point. And of course juga mereka bisa slow down anjay. Padahal si Luka sih emang 32 points ya, tapi ya lu kalau lihat how Luka played
in the last few games 40 poin lah, 60 poin lah. Ya menurut gue lo kok bisa nahan Luka 32 poin tuh udah oke banget gitu lah. Apalagi juga Luka hari ini 3 dari 13 ya 3 poinnya. So good job untuk defensive scheme dan juga defensive strategy yang disiapkan sama coaching staffnya Detroit Pistons. Menurut gue tapi tadi Luka di possession yang kalau kalian ingat dia ada one-on-one lawan Kevin Huerter ya, seingat gue. I know that was Kevin Huerter, maybe dia juga mikir ya dia mungkin ada kesempatan untuk one-on-one gak di double team. Dia ada tadi step back di elbow, seingat gue. Itu agak short sih. Tapi, gue agak bilang itu agak buru-buru. Tapi lu bisa lihat juga itu kayak tired legs ya. Itu kenapa makanya tembakannya agak short sih dari Luka Doncic. But gue kalau Luka yang nembak sih, I guess ya mau gimana lagi dengan dia lagi on fire banget lately ya. Tapi Lakers juga off the gate hari ini slow start banget sih menurut gue. Mereka sempat ketinggalan 16 points. LeBron James juga scoreless di babak pertama, 0 point. Ini ketiga kalinya dalam karirnya LeBron dia tidak mencetak poin sama sekali di babak pertama. Terakhir itu kalau nggak salah tahun 2010. Terakhir, gila ya, berarti udah 16 tahun dia nggak pernah scoreless di babak pertama. Tapi LeBron hampir triple-double tadi, 12 poin, 9 rebound dan juga 10 assist. Dia sempat nyetak 7 poin juga di quarter keempat. Man, he tried lah untuk bisa bantu untuk Lakers menang hari ini. Austin Reeves juga tadi kontribusi 24 points untuk Los Angeles Lakers. Tapi tadi kalau gue lihat online banyak yang marah sih sama wasit si fans Lakers. Tapi agak susah juga ya mau belain fans Lakers marahin wasit karena Lakers dapat 31 free throw, sedangkan Detroit hanya dapat 24 free throw. Tapi tadi bang kalau kalian nonton gamenya, ada satu momen saat yang LeBron lagi nge-post si Javonte Green, itu tangannya LeBron ditabok parah sih. Ditabok parah itu tangannya, tapi nggak di call foul. And of course juga tadi ada Austin Reeves yang mukanya kayak ditabok gitu sama si Kevin Huerter, tuh juga nggak di call sama wasit sih. Tapi ya menurut gue sih Lakers hari ini kalah karena mereka agak lelet sih menurut gue untuk adjustment-nya. Dan juga they just get some tired legs, man. I think emang udah waktunya aja sih untuk winning streak-nya Lakers berhenti dulu. Abis ini gue yakin akan lanjut lagi karena mereka kalahnya Indiana Pacers yang lagi tanking. Walaupun kemarin Indiana ngalahin Orlando Magic ya, tapi harusnya bisa lah Lakers ngalahin si Indiana Pacers. Tapi untungnya untuk Lakers, mereka masih ada di seat number 3 hari ini di Western Conference. Karena Houston Rockets juga sayur banget guys hari ini. Gue gak ngerti sih. Kevin Durant dan 40 points. Alperen Sengun monster triple-double. Tapi Rockets masih kalah 132-124 dari Chicago Bulls. Sengun tadi statsnya 33 points, 13 rebound, 10 assist. And of course, Amin Thompson juga efficient, 23 poin. Ya, tapi nggak ada yang show up sih, other than those 3. Bench Rockets sih sedih banget sih. Bench Rockets cuma 9 poin total ya. Penasaran sih KD akan pakai burner account-nya nggak hari ini untuk bisa nge-roast his whole teammates ataupun juga his whole Rockets team, man. Rockets malah udah susah payah itu. Comeback dari ketinggalan 20 poin di first quarter. Tapi terakhir KD udah try to do everything, man. Dia kalau nggak ada back-to-back 3 points tadi di 1 menit terakhir. But Rockets has no answer for Matas Buzelis. Terakhir kena tangan kiri layup sama Matas Buzelis. Ya tadi gue perhatiin sih sama Bulls pinter juga sih bagaimana mereka udah tahu ya strateginya. Mereka pengen attack si Rich Shepard dan juga attack si Alperen Sengun setiap kali offense. Buzelis juga lagi lumayan jago sekarang ini, 23 poin. And of course juga gue bingung gimana caranya Colin Sexton bisa meledak hari ini dengan 25 poin dari benchnya Chicago Bulls. So ini menurut gue sangat mengkhawatirkan sih untuk si Houston Rockets ya, karena I'm not a believer in this Rockets team, man. Kayaknya ada something wrong aja sih dengan vibe-nya sejak sih mungkin benar account yang KD leak out. Tapi gue ngerasa juga bench-nya Rockets ini nggak solid sih. Padahal mereka kayak off-season kemarin paling aktif ya. Kayak sign free agent gitu. Tapi kalau gue lihat yang menitnya paling banyak adalah Aaron Holiday dan juga Tari Eason dari bench-nya Rockets. I feel like they're cooked, man. Kalau dua pemain ini yang paling banyak menitnya dari bench-nya mereka sih. Kayak nggak ada shooter aja sih. Mungkin harapannya Dorian Finney-Smith ya bisa bantu-bantu shooting gitu. Tapi dia pun juga main cuma 8 menit tadi ini off the bench. Jadi menurut gue agak concerning sih. Mungkin hilang Steven Adams
itu sangat berpengaruh dengan defense-nya Rockets karena obviously lu nggak bisa sih membiarkan Chicago Bulls tim ini mencetak 132 poin on you. That's just crazy menurut gue sih. So I don't know what's going on with the Rockets, tapi sekarang ini menurut gue yang ketemu Rockets di first round bisa beruntung sih. Bisa beruntung karena kok gue lihat sekarang ini mereka a first round team exit sih right now. So I think it's crazy, but we'll see. You know what's crazy also? The Milwaukee Bucks just waived Cam Thomas, guys. Padahal kirain dia bisa jadi opsi kedua atau ketiga di Milwaukee Bucks setelah debut yang sangat menjanjikan. Debutnya 34 poin deh, lawan Orlando Magic kan, seingat gue, lalu juga sempat nyetak 27 poin on New Orleans Pelicans. Semua hype. Wah, ini dia nih, Giannis nih udah nemuin duonya. Tapi kayaknya after like a couple of games, 5 games, 6 games maybe, kayak Doc Rivers udah capek gitu sama dia sih. I don't know what happened, I guess. Mungkin bahas tentang defense-nya kali ya. This is really bad menurut gue untuk Cam Thomas. Kenapa it's really bad? Karena lu di wave sama tim yang gak even masuk ke play-in tournament. That says a lot about you. Kita tahu Cam Thomas sempat rejected 30 millions for 2 years. Dia minta kalau nggak salah pengen di range 30 sampai 40 juta ya satu musim. Itu mungkin di angkanya kayak Jalen Green atau angkanya Emmanuel Quickley. I mean like he's a great scorer. Don't get me wrong, he could put up 50-40. Yes, tapi gue sangat ya sus dengan defense-nya dia sih. Defense-nya obviously the problem. Gue rasa itu Milwaukee Bucks mungkin juga nggak suka ya dengan effortnya dia defensively. Dan gue nggak tahu orangnya off the court kayak apa. Mungkin juga attitude team yang maybe not good, itu makanya kenapa ya mereka akhirnya decide untuk waive si Cam Thomas. So ini akan sangat sulit untuk Cam Thomas menurut gue mendapatkan tim lagi di NBA karena ya Nets sudah waive dia, lalu juga udah mindahin dia, lalu juga si Bucks udah nge-waive dia. So something pasti ada yang bermasalah dengan si Cam Thomas ini. So better get ready, learn some Tagalog. Learn some Tagalog dan mungkin nanti bisa nyusul bol-bol kali ke PBA. Tapi gue sih bilang, gue gak even kaget sih kalau in a few years we gonna see Cam Thomas di IBL. I'm not gonna be shocked karena game dia cocok banget untuk main di IBL sih. I mean like put up big numbers, ya defense-nya oke-oke aja lah, so-so lah. Kayaknya cocok sih menurut gue sih. Jadi ya good luck kepada Cam Thomas. And of course juga good luck kepada Miami Heat. Karena sejak Bam 83 poin, mereka mainnya langsung turun banget sih sekarang ini. Menurut gue hari ini mereka juga kalah jauh banget dari San Antonio Spurs. 136-111. And they are on a 5-game losing streak right now. Abis game juga tadi si Bam ngomel sih. Bam bilang, I don't want to be in the fucking play-in. So that's not good. That's a message untuk the front office. And of course juga kepada Eric Spoelstra juga. Tapi emang Miami Heat menurut gue nggak ada alfanya sih. They don't have that one guy that is a dog ataupun juga kayak superstar. I mean if you're like your number one option is Bam. No disrespect to Bam. Still 83 points gue respect it. But he's not a superstar. He's not a superstar I'm guessing. So yeah, they need to find somebody yang bisa jadi superstar untuk Miami bisa balik lagi sih menurut gue. Dan gue juga bingung sama si Spo. Sekarang dia mainin si Norman Powell dari bench. Pal Larson malah yang jadi starter. So that's kind of weird for me, but Heat culture menurut gue udah gak kerasa sih. Di sana udah gak kerasa dan harus ada improvement dari front office-nya mereka. Tapi ya Miami Heat fans bersabar saja karena kita nggak tahu berapa lama mereka akan struggle. Tapi Spurs juga lagi jago-jagonya ya. Tadi Wemby 26 points, 15 rebounds in only 26 minutes. Keldon Johnson and Dylan Harper masing-masing juga 21 poin. Sekarang ini kok gue lihat sih online fansnya Spurs itu benar-benar mempromosikan ya atau campaigning untuk Keldon Johnson mendapatkan 6th Man of the Year. Apakah mungkin? Kayaknya mungkin lah ya. I think he has been very stable though untuk Spurs dan juga coming off the bench. We'll see. Tapi yang paling gila statsnya adalah Spurs itu lagi menang 22 dari 23 game terakhir yang Wemby main. Jadi Wemby main, mereka menang terus guys. Cuma kalah sekali. Tadi kalau nggak salah cek, mereka cuma kalah sama New York Knicks saja.
Tadi Wemby juga sempat bikin Norman Powell jatuh sih, and then tip jam his own miss. That was a crazy highlights for me. And Spurs dengan kemenangan hari ini mereka juga ada clinch ya, jadi juara Southwest Division right now. Tapi ngeri sih menurut gue sih nanti sih. I think Spurs legit championship contenders. Jadi I think in the playoff they will be really scary, and yeah, cannot wait to watch them in the playoff. And what's scary also today adalah cederanya Moses Moody. Tadi Moses Moody unfortunately non-contact injury, tadi kepleset kayak pas lagi mau ngedang and langsung nongol dengkulnya. That was a torn patellar tendon tadi kok gue baca. Jadi pas gue lihat tadi juga dia harus pakai kursi roda keluarnya dari American Airlines Center. Prayers though, get well soon kepada Moses Moody. Sangat disayangkan banget ini terjadi karena obviously getting closer to the playoff, getting closer to the play-in tournament untuk Warriors. Just so unfortunate, apalagi tadi juga kejadian pas overtime. Dimana harusnya Warriors nggak harus overtime sih sama si Dallas Mavericks sih, karena Dallas is tanking right now. Tapi tadi akhirnya Warriors menang 137-131. Ya, Moses Moody tadi padahal mainnya lagi bagus banget. Dia mencetak 23 poin, top scorer hari ini untuk Golden State Warriors. Makin berat aja sih menuju ke babak playoff. Obviously Steph Curry juga masih belum main. Gue nggak tahu kapan Steph bisa main. Tapi kalau gue lihat terakhir update-nya adalah dia udah mau mulai ya latihan 5-on-5. So I think probably next week hopefully dia udah bisa balik lagi dengan Golden State Warriors. And offensive Warriors sebenarnya tadi di game ini juga lagi oke ya, tapi Dallas juga nggak main defense sih. Ada 8 orang tadi yang bisa double digit points. Obviously juga si Kristaps Porzingis 22 poin solid. Potts double-double 20 points dan juga 10 rebounds. But just a very tough day untuk Dub Nation hari ini. Gue penasaran deh, kalau kalian yang nonton Time Out, pada suka nonton March Madness juga nggak? Ada yang ngikutin NCAA March Madness nggak? Tapi, man, March Madness sih tahun ini lives up to the hype, bro. Crazy, baik banget game-game yang dramatis endingnya. Ada kayak kemarin nih, Kansas. Oh my God, they lost to St. John's. Ya, terakhir kena layup itu dari Dylan Darling. Dia nyetak 2 poin doang loh di game itu. Tapi dia nyetak poin yang paling crucial setelah dia melihat defense-nya Kansas. Ya itu ngaco sih, defense Kansas benar-benar nggak jelas, dimana Darren Peterson juga salah posisi itu di terakhir itu. I don't know man, Darren Peterson number 1 pick, I'm not sure about that sih. Gue kayak lebih mendingan AJ Dibonsa sih sekarang ini untuk number 1 pick sih. But we'll see. Kayaknya banyak tim NBA yang suka sama Darren Peterson. Tapi menurut gue main juga mainnya gak gitu bagus kan, 5 dari 15 kalau nggak salah gue nembaknya sih, inget gue. But we'll see, what do I know about college basketball. Next tapi si St. John's ini akan ketemu dengan si Duke sih. It should be interesting, tapi I feel like Duke harusnya bisa win it all sih this year. And number 1 Florida juga went down to Iowa 73-72. Mereka juga terakhir defense-nya nggak set up sih, nggak siap. Akhirnya kena tembakan 3 point kayaknya terakhir ya, seingat gue dari Iowa. So man, seru sih. Gue cuma liatin highlights-nya sih, tapi di Bleacher Report ataupun di House of Highlights. But man, kalau lu ngikutin sih, gue yakin kalian pasti enjoy banget sih NCAA March Madness tahun ini sih. Jadi cannot wait for the Sweet 16 yang akan start this weekend. Semoga juga akan seseru si second round. So ya itu sih untuk Time Out-nya hari ini. Thank you so much guys yang udah menonton Time Out. Terima kasih banyak selalu supportnya. Walaupun akhir-akhir ini gue udah jarang bikin Time Out, but everybody still tuning in. Really appreciate everybody. And yeah, hopefully kita bisa makin konsisten sampai ke playoff nanti. Jangan lupa guys untuk support channel ini. Guys, if you love Time Out, please klik join daftar jadi member ya guys, and join our Discord community. So yeah, once again, really appreciate everybody, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.